Rambut adalah mahkota, tapi saya siap untuk digundulin kalau Persib sampai kalah. Kurang adu ke HD ya, Persib atau Persija. Nah, satu buat Boyan nih. Jadi kemenangan Anda tidak ada artinya kalau sampai kalah dari Persija. Tapi kalau si Mick on fire, Rico Simanjuntak main ya, itu Berbahaya. bisa bahaya pisan buat Persib. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain tuh main dirinya pakai topi siga tantara Japan. Oh iya, leuwih heroik atuh Mang. Da ieu geus asup nuansa rek lawan Persija. Ada. Piraku ieu bobotoh supporter lagi geus hayang heroiknya. heroik. Piraku pemainna isukan teu siap tempur. Oh, urang Pokona ge ieu nya nyeun video ieu hate teh menggebu-gebu asli. Iya bener geus mah. Terus ya pemain isukan dipaenkeun main eueuh kabalik kudu maksudna jadi ngancam gentong lah ya. Jadi gini nih ya, resikonya kalian tahu kan, SDM di Indonesia supporter kumaha ya. Itu kalau kalian aneh-aneh, maksudnya nggak optimal atau apa, itu langsung tutup, bilang ke istri ya, Mak tutup, kosong komen. kita pertama, kedua cina Gus Dur neror langsungnya. Oh, bukan hanya neror, saya bukan neror. Karena gini Mangko, mungkin pertandingan melawan Persija ini menjadi pertandingan setiap liga menarik. Menariknya apa? Bukan hanya supporternya saja, tapi di luar lapangan media di luar lapangan supporternya kan itu menarik. Tapi kan karena sekarang tuh supporternya juga udah istilahnya berdamai, tidak ada gesekan, itu lebih bahagia lagi. Ya, ini agak beda nih. Jadi sekian puluh tahun menjelang Persija itu kan selalu diwarnai hal-hal yang kurang baik ya. Itu. Kayak Jakarta, saya ingat betul tahun berapa ya, ada sweeping travel yang mau ke Jakarta ya. Menjelang Persija menjamu Persib, ada sweeping, ada apa ke travel. Pokoknya kurang bagus lah. Nah sekarang ini kan konsolidasi di antara supporter ya, terutama mungkin baru kita lihat di antara para pentolon kan sudah bagus ya. Ada foto-foto, ada podcast bareng Bener. kurang kumaha ya. Terus kita juga udah ketemu sama ini ya Bang Diki kemarin ya, tahun kemarin gitu ya. Betul. Jadi memang nggak ada apa-apa sebetulnya. Tapi kalau untuk lapangan mah kudu serius, kudu bebeakan, kudu papayahan ya. Betul. Satu lagi tadi tentang yang suka main teror lewat Instagram ya. Ingat nih buat para supporter, barangkali ntar ada pemain urang sorangan mah meureun dipoyoku boboto sorangan mun blunder mun naon. Nah buat supporter lawan ya tetap ada koridornya ya untuk boboto ataupun Jackmania nih setelah pertandingan yang mau saling serang ke pemain-pemain Persib atau Persija, jangan berlebihan karena apa? Ada konsekuensi hukum. Karena ingat kan lawan PSIS ya dari bobotoh ya. Betul ya. Ada yang kipernya itu yang ngehajar pemain kita. Ya Arsan. Nah itu kan IG-nya kan dipenuhi kata-kata yang nggak pantas. Betul. Ternyata nggak terima tuh. Apalagi biasanya pemain ini gini. Ya ini pengalaman juga ya. Jadi pemain ini sebetulnya mereka tuh udah dilatih ya, dikasih tahu kalau misalkan kalian mah harus mentalnya kuat gitu. Makanya beberapa pemain memilih oke lah nggak buka medsos berapa hari sebelum pertandingan gitu ya. Tapi kalau udah yang dihina diajak itu keluarganya biasanya bereaksi. Karena udah sering kejadian siapa Sutanto Tan ya. Betul. Andri Tani. Terus coach Rene Albert. Terus kemarin pemain PSIS. Ya kiper PSIS. Kita kan bobotoh unggul dah. Nu dilaporkeun dah. Jangan sampai terjadi lagi ya. Ini buat teman-teman bobotoh kita harus bijaksana menggunakan medsos. Karena apa? Rivalitas itu hanya 90 menit. Selanjutnya mah kita biasa. Ini ada pemain 80 menit mah istilahnya bentrok bebeakan, berdarah-darah istilahnya berjuang, memperjuangkan klubnya bener tuh. Nah satu buat Boyan nih, lain Bohan ya, Boyan. Lain buat Boyan. Jadi kemenangan Anda nu kamari menang artina tidak ada artinya kalau sampai kalah dari Persija. Itu berlaku sampai dengan sekarang. Iya. Jadi, karena gengsi kita tetap supporter mah udahlah, kita mah nggak usah memprovokasi atau apa supporter. Tapi ini catatan. Jadi dari dulu belum bisa dianggap pelatih terbaik kalau belum bisa mengalahkan Persija. Jadi ada beberapa pelatih yang bisa mengalahkan tim lain. Wah, menang. Ketika lawan Persija ngagekleng. Terus akhirnya kan datanglah serangan-serangan dari supporternya sendiri. Gitu. Nah, teman-teman, untuk lawan Persija ini kan kalau yang terdaftar ya secara resmi venue yang diajukan kan di GBK. Cuma GBK ini nggak tahu nih, mungkin digunakan untuk acara-acara yang lebih penting kenegaraan ya.
Hari Persija memang penting, tapi hari acara kenegaraan ya nggak bisa di itu ya. Nah bisa jadi stadion itu pindah ke Patriot atau ada wacana kemarin yaitu Persib jadi tuan rumah duluan. Dan kita pun bikin video ini belum tahu nih. Jadi belum ada kabar apakah kita jadi tuan rumah duluan atau tetap Persija ya. Kita belum ada kabar betul. Jadi tapi apapun itu saya pikir nggak akan mengurangi sengitnya pertandingan. Ngan hiji nu ku aing di rada disesalkeun mah naon? Huismia bet kaluar heula. Jujur nih ya, Thomas Doll sama Huismia ini adalah dua pelatih terbaik. Saya pikir bukan cuma di Indonesia, di Asia Tenggara ya. Kalau sampai ada duel Persib Persija mempertemukan dua pelatih ini kan ini paling seru. Dua-duanya udah punya nama di Eropa beratnya. Terus lain klub-klub ece ya. Huismia Madrid beratnya. Jadi lain main di mana? Di Malaga, main di mana? Di Genoa, main di mana di Jerman? Di Herenfen. Main di mana di Jerman? Di naon gitu aneh-aneh henteu ya. Dua-duanya udah punya kiprah. Terus license kepelatihan juga memenuhi standar semua. Adu taktik, nama besar, klub yang mereka pegang juga sama-sama klub-klub besar berpengaruh di Indonesia, supporternya sama-sama gede jadi rame. Ya tapi kumaha deui Huismia tuh mundur teh corona isukan. Nggak mungkin gini Persija. Spanyol itu tidak cocok untuk di Indonesia. Kunaon tuh? Terbukti timnas juga tidak berkembang di tangan Bismillah kan, betul nggak? Iya. Berarti kan ada ketidakcocokan antara Spanyol dan Indonesia. Tapi tong salah kamari Huismia kan nyokot Persib sanggeusna abet alus pisan. Nya kan kamari. Ayeuna kan beda. Kuduna kamari alus pisan, ayeuna leuwih alus kuduna mah. Diberi kesempatan untuk mencari pemain sendiri. Whatever lah. Itu kan cuma salah satu variabel. Saya nggak mengatakan tensi ini jadi nggak menarik ya. Cuma alangkah menariknya memang kalau masih Huismia. Oke, jadi tetap besok menarik. Nah, kita analisis lah kali-kali ngomongin teknis lah ya. Persib Persija. Saya pikir kedua pelatih ini nggak mau ambil resiko. Jadi walaupun Thomas Doll selalu mengatakan saya sedang membangun tim ya. Kan Thomas Doll ini kan kekeh memang karena prinsip nih. Ya Persija nih harus diketahui juga sama siapapun yang nonton podcast ini. Persija sama Persib ini menjelang laga big match ini kedua tim dalam keadaan bertentangan lah, kondisinya beda jauh. Persija mah 4 kali main nggak pernah menang. Betul. 2 kali draw, 2 kali kalah. Bahkan kemarin lawan Dewa United kalah 2-0 di luar dugaan. Sedangkan Persib ini trennya lagi bagus. Kemarin lawan Rans mereka 2-1 menang ya. Lawan Semarang juga menang. Game-game sebelumnya menang gitu ya. Nah ini lagi bagus buat Persib, tapi kondisi nggak oke buat Persija gitu ya. Ini bisa jadi indikator tuh. Tapi saya pikir kedua pelatih kan tahu ini gengsi pertandingan ini ya. Makanya walaupun Thomas Doll sering mengatakan dia akan memberi kepercayaan pemain muda, terus sering ngomongin pembinaan, saya pikir nanti tetap pemain-pemain terbaik itu yang akan dia turunkan. Nggak akan ambil resiko. Saya pikir Thomas Doll ya. Jadi tetap pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang menarik kalau menurut saya. Bukan seluruh mata di Indonesia ini akan tertuju di pertandingan Persib melawan Persija. Saya yakin. Jadi nuker karaokean pasti Persib. Nuker pijat tonton Persib. Pasti. Nuker di kafe nonton Persib. Pasti. Nuker ngalahun nonton Persib nya ngalahun budakna gitu, maksudnya lain ngalahun tuh lah pikiran lanjutnya sisi dua tenang. Jadi tetap akan menjadi pertandingan yang menarik. Kenapa? Karena di Persija juga ada beberapa pemain senior yang mungkin sudah beberapa kali bertemu Persib dan mental mereka itu menjadi taruhan dan akan ditularkan ke pemain muda Persija. Nah, jadi ini akan menjadi pertandingan menarik. Kenapa? Di Persib sekarang pemain mudanya ngabret. Persija juga sama. Banyak pemain muda yang sama Thomas Doll lebih Nah, saya nggak tahu nih kondisi terakhir Persija. Tetap Persija ini saya tetap paling khawatir kalau skema Rico. Saya nggak tahu ya kondisi terakhir mereka ya. Jumlah akumulasi kartu kuning atau apa, saya nggak tahu mereka bisa main apa enggak. Tapi kalau Simic on fire, Rico Simanjuntak main ya, itu berbahaya. Bisa bahaya pisan buat Persib. Betul, berbahaya. Apalagi Rico Simanjuntak itu yang paling senior mungkin nanti yang paling sering berhadapan dengan Persib. Dia tahu kelemahan Persib harus apa, terutama nih satu, mental.
Kalau Nah, mental ini jadi mental pemain Persib itu kalau terus diserang, istilahnya dilelewe, diprovokasi juga sering diprovokasi udah. Saya melihat gitu. sendiri ya waktu itu Persib teh cuma dapat draw enggak ya. Pokoknya mainnya di GBLA, kita masih ada Asian ya. Itu pemain Persib dibentak-bentak sama Haji Ismet Sofyan. Tarungkul ya. Iya gitu. Tarungkul itu bayangin main di kandang Persib, dibentak-bentak, disentak-sentak. Itu apa? Pada tunduk aja diam. Makanya setelah pertandingan, kalau nggak salah Persijanya menang ini ya. Menang di GBLA kalau nggak salah. Jadi setelah pertandingan Ismet Sofyan ngomong gini, yang membedakan Persib dan Persija hanya masalah mental. Nyali. Nyali. Ngomongnya bukan mental, ini masalah nyali. Nah, itu. Nah, jadi besok ini Persib datang ke Jakarta harus dengan nyali yang kuat. Mun bisa apa dibawa jeung sayangna ini ditu teh ka Jakarta teh naon jeung sayangna teh jeung nyali nu edan gitu nu siap tempur gitu. Nah, lalu ini untuk apa? Karena gini loh, nyali itu kadang-kadang harus disertai dengan akal sehat. Nah, ini bukan buat main, ari keur pemain mah nyali pek maneh jeung kawanina jeung geus berekeun tah juara maneh di lapang. Ini buat supporter nih, buat para bobotoh. Saya tahu ya. Setiap kali Persib lawan Persija tuan rumah selalu ada bobotoh yang nonton ya, dan mungkin tentu saja nggak akan pakai atribut ya. Nah, tapi saya pikir walaupun kondisi antara supporter udah cooling down ya, udah lebih harmonis, saya sangat tidak menganjurkan kalian nonton ke GBLA. Nah, yang pertama, resiko mah tetap ada ya. Jangan sampai hubungan-hubungan harmonis yang terbina beberapa tahun ini tiba-tiba rusak kalau misalkan ada insiden di sana. Betul. Jadi para bobotoh yang kerja di Jakarta ya, udahlah untuk pertandingan kali ini tahan diri dulu aja, nggak usah nonton dulu lah. Nah, sebetulnya ini menarik nih kalau ngobrolin masalah supporter. Kenapa? Karena kan kita ada regulasi bahwa ketika timnya sedang bermain tandang, supporternya tidak boleh datang. Nah, kenapa? Justru sekarang ini momen sebetulnya Mang Eko, momen di mana keharmonisan antara kedua supporter ini sekarang sedang terjalin baik. Nah, seharusnya ini dijadikan, kalau misalkan tidak ada regulasi seperti itu, bisa dijadikan supporter bobotoh ya, supporter Persib bobotoh bisa datang ke sana. Tapi ini sebetulnya ini ada regulasi ya. Karena adanya regulasi mungkin yang melarang bisa didenda tim Persibnya. Tapi sayang juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kan yang namanya antar supporter harmonis ini kan kesepakatan. Terus diadu sama regulasi, kuat mana ya, kuat regulasi ya tuh. Berarti jangan nonton ya bobotoh, percaya sama saya. Saya tahu nih Persib Persija selalu ada bobotoh yang nonton di GBK ya. Kali ini jangan tahan diri ya. Tahan dulu ya. Dan sebetulnya untuk membedakan supporter Persib sekarang makin gampang sebetulnya ya. Makin gampang setelah ada apa, Mang? Kadang-kadang suka ada yang provokasi nih. Pagi-pagi menjelang pertandingan, ayo nonton Instastory di stadion. Nah, itu jangan lah ya, itu juga dikurangi ya. Jangan, saya katakan jangan ya. Pokoknya pertandingan sesungguhnya itu bukan di luar arena, lain antar supporter dan itu mah semu ya, nu kitu mah geus capek. Pertandingan sesungguhnya adalah 90 menit di lapangan. Kurang adu ke HD ya, Persib atau Persija. Betul. Kalem iya dirinya itu tadi orang yang ngomong tuh menang seri atau eleh. Sebetulnya ini adalah keputusan yang berat. Keputusan yang berat ya. Karena ini ada iya. Gus Dur sok ngajarna naon. Ini adalah keputusan yang berat. Karena mungkin buat saya tuh berat karena taruhannya adalah mahkota saya. Rambut adalah mahkota, tapi saya siap untuk digundulin kalau Persib sampai kalah. Itu saja. Oke, berarti Mang Gus Dur ngomong Persib moal eleh. Moal eleh. Draw bisa ya? Draw bisa, menang lebih halus. Oke, prediksi saya langsung nih. Percaya atau enggak nih? Saya yakin Persib akan memenangkan pertandingan lawan Persija. Beneran. Bener. Jadi orang mau dibotakan itu. Pokoknya meneleh orang botak. Pokoknya gini. Kami sama-sama memprediksi Persib nggak akan kalah. Kalau Gus dulu mah berarti termasuk dengan draw. Ya. Kalau saya draw pun nggak akan. Persib, catat serius ya. Persib pasti menang melawan Persija besok. Ya. Berarti kalau draw juga rambut saya nggak digundulin kan? Kalem tadi sisi duen. Kalau kalah,
saya pastikan, saya yakin Persib akan menang lawan Persija besok. Lamun nepi teu meunang, keureut pilih Gusdul. Lain culi. Wah, ada judulan. Iya. Ada mungkin Mang Eko ini buat para pemain juga yang harus disampaikan nih sama Mang Eko. Nanti saya juga akan menyampaikan buat pemain yang akan menghadapi pertandingan besok. Mangga Mang Eko. Ya ginilah, ini mungkin bagi kalian, saya nggak peduli lah ya buat para pemain yang hadir di Persib, alasannya motivasinya hanya karena kontrak, lalu juga nilai rupiah yang bagus ya. Lalu juga buat karir kalian, saya nggak peduli, itu boleh ya. Kenapa ke Persib? Karena kontraknya gede. Kenapa ke Persib? Karena ini karir bagus, ini dapat fasilitas apa popularitas, saya nggak peduli, itu boleh silakan. Tapi harus sebanding dengan yang kalian berikan ketika Persib lawan Persija besok. Ya saya nggak peduli lah. Besok-besok kalian mau kalah lagi gitu ya. Eleh-eleh itu peduli ya besok. Ya putaran hiji silakan kalah sebanyak mungkin, tapi besok lawan Persija kudu menang, kudu menang. Oke. Ya Ari tuh mantong nanya bisa degradasi. Kalau dari saya, siapapun pemainnya nanti yang dimainkan lawan Persija itu adalah pertandingan terbaik buat para pemain Persib yang nanti main. Dan disitulah kalian harus bisa membuktikan skill kalian, kemampuan kalian, dan strategi yang diterapkan oleh pelatih itu adalah yang terbaik. Dan saya yakin Persib tidak akan kalah. Dan catat Bawa jeung sayangna Persib ini ke menang. Jakarta teh. Persib menang. Kan didinya mah itu yakin Persib menang. Bukan tidak yakin. Draw ya, didinya. Ente saya mah pasti moal eleh we gitu. Oke, udah 2 pertandingan ya, udah 2 pertandingan. Gusdul ini lebih tepat daripada saya prediksinya. Walaupun saya juga nggak salah kan, kemarin Persib nggak akan kalah. Ternyata menang. Kan draw itu eleh sebetulnya namanya. Tapi untuk kali ini percaya nih, buat orang-orang yang ngomong, wah lebih milih prediksinya Gusdul daripada Eko mau, bakalan salah ya namanya. Nyante orang itu salah. Kan disebutnya orang mah moal eleh. Tapi draw pun teu naon Gitu. Mun urang mah, nu penting mah urang mah draw ge moal, makanya pasti menang. gitu geus. Oke, Mang Gusdul ya. Oke lah. Mesti tunggu di handap. Oke. Kita pamit. Dan jangan lupa untuk para pemain ya, berikan permainan yang lebih dari terbaik besok ya. Pabu aing maneh.